Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay ya. Nah, di video kali ini saya ingin menginfokan ada orang yang galbay di Shopee sampai 423 juta. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama kita baca curhatan dari Mas tersebut. Oke ya. Dari Mas Raden Trader ya, dari Mas Raden Trader ini ya. Dia itu bercerita begini ya. Saya jualan di Shopee, omset ratusan juta sebulan di saat Covid 2019. Shopee memberikan limit pinjaman hingga 423 juta. Awal mula saya pinjam sekitar 100 juta. Oke. Kemudian saya kena tipu ratusan juta proyek investasi tanah tahun 2020. Akhirnya saya pinjam lagi ke Shopee untuk membayar hutang sebelumnya. Ya, sekarang sudah bingung banget mau bayarnya gimana. Sementara penjualan makin kesini makin sepi. Ya, emot. Saya udah chat Shopee untuk pengajuan keringanan tenor waktu pembayaran seperti di bank, tapi tetap nggak bisa, gitu ya. Mana bunganya sekarang nambah gede, nggak tahu, hidup terasa kosong banget, uang saya habis dimakan bunga, gitu ya. Jadi intinya dia ini galbay 423 juta di Shopee gitu ya. Nah, ya, yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, Mas ini mengatakan ingin mengajukan keringanan gitu ya, di mana itu? Ingin mengajukan keringanan, tapi tidak bisa gini ya. Saya sudah chat Shopee untuk pengajuan keringanan tenor waktu pembayaran seperti di bank, tapi tetap nggak bisa gitu ya. Mas ini mengatakan ingin mengajukan keringanan seperti di bank tapi nggak bisa. Nah, semua pinjol itu ya tidak akan mau memberikan Anda keringanan. Oke. Ingat ya, semua pinjol tidak akan mau memberikan Anda keringanan. Oke. Pertanyaannya, kenapa kok pinjol ini tidak seperti bank gitu ya? Di sini kan tenor waktu membayar seperti di bank gitu kan ya. Kenapa pinjol ini tidak seperti bank yang bisa memberikan keringanan? Jawabannya adalah karena semua pinjol itu enak digalbay. Ya, itulah jawabannya. Fintech peer-to-peer lending atau yang biasa disebut pinjol itu sangat enak digalbay. Oke. Kenapa pinjol-pinjol ini enak digalbay? Ya, karena tidak adanya jaminan atau agunan yang kita serahkan pada saat kita berhutang ke pinjol itu. Ya. Berbeda dengan bank atau leasing. Oke, ketika kita hutang di bank atau leasing, kita menyerahkan jaminan berupa BPKB, sertifikat tanah dan lain-lain, ya. Yang jika kita nunggak, ya, dan sudah diberikan tenggang waktu selama beberapa bulan, namun kita tetap tidak membayar, maka jaminan itu bisa diserahkan atau bahasa kasarnya ditarik leasing dan disegel bank. Gitu ya. Makanya bank atau leasing itu kurang enak digalbay. Gitu ya, bank leasing kurang enak digalbay karena ada jaminannya. Oke, kalau pinjol enak digalbay, tidak ada jaminannya. Ya, yang artinya pinjol ini berpikir jika Anda menunggak 1 hari, lalu Anda terlalu cepat menyadari bahwa Anda tidak rugi apapun, maka alhasil gagal bayar terjadi dan pinjol ini rugi. Ya, maka dari itu DC-DC pinjol dalam menagih nasabahnya itu mengotot. Ya, ngotot sampai menghina, berkata kasar, sebar data, memaki-maki nasabahnya. Ya, DC pinjol itu kan seperti itu. Karena takut Anda segera sadar bahwa Anda tidak kehilangan apapun ketika Anda gagal bayar di pinjol. Oke ya. Nah, masalah keringanan pembayaran ya, masalah apa sih namanya, pengampunan lah gitu ya. Pengampunan Anda ini ya, keringanan penghilangan denda gitu kan ya, penghilangan bunga gitu, dihilangkan gitu ya. Masalah seperti itu ya, itu hanyalah masalah psikologi. Ya. Itu hanyalah masalah psikologi. Jika Anda menginginkan keringanan, itu hanyalah masalah psikologi, bukan masalah aturan. Ya, saya contohkan begini. Saya, misalkan, Anda anggap saya adalah investor yang punya uang investasi di pinjol sebesar 500 juta. Oke. Nah, lalu ada suatu perusahaan pinjol, apapun pinjolnya, ya, karyawan sales representatif dari perusahaan pinjol itu mendekati saya.
ya, menawarkan kepada saya, "Pak, ada toko online yang penghasilannya ratusan juta per bulan, pemasukannya ratusan juta per bulan Pak ini Pak." Ya. Sekarang dia butuh 423 juta untuk modal tokonya, ya. Nah, kata investornya, "Wih, gila juga nih ya. Beneran nih Mas pemasukan per bulan tokonya itu ratusan juta?" "Iya Pak, bener Pak." Ya. "Beneran ya, bisa cuan besar saya nih begini ya." Nah, akhirnya investor tersebut menyetujui. Oke. Lalu dana pinjaman cair, ya kan. Ternyata yang punya toko gagal bayar. Oke. Nah, investornya mengetahui hal tersebut bahwa yang punya toko ini gagal bayar, gitu ya. Pastinya investor ini minta pertanggungjawaban perusahaan pinjol itu, ya. "Gimana ini uang saya?" Ya. "Kalau uang saya sampai tidak dikembalikan, akan saya rating perusahaan Anda menjadi perusahaan yang jelek, ya. Sehingga nanti tidak ada lagi investor yang ingin invest ke perusahaan Anda itu." Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, sebagai perusahaan pinjol yang sedang ditekan para investor ya, mending mana? Nasabah bayar pokoknya saja, lalu investor tidak cabut, tetap lanjut invest di perusahaan pinjol itu, atau nasabah dipaksa bayar beserta bunga-bunga dan dendanya yang ujung-ujungnya nasabah ini tidak mampu karena terlalu berat dan beneran gagal bayar. Ya, kalau dari kacamata perusahaan pinjolnya nih ya, yang mending bayar pokoknya saja, ya, daripada gagal bayar beneran, karena ketidakmampuan, karena terlalu besar, gitu ya. Maka dari itu, keringanan denda atau bayar pokoknya saja akan tiba dalam waktu 3 bulan. Oke, berlaku untuk seluruh pinjol. Keringanan denda atau bayar pokoknya saja akan tiba dalam waktu 3 bulan ya. Semua nasabah pinjol pastinya ketar-ketir karena awalnya mereka diinformasikan tidak ada keringanan denda ya, ataupun bunganya harus bayar full beserta dendanya dan bunga-bunganya gitu ya. Namun ya, setelah menginjak 3 bulan ya, nasabah ini menunggak ya, pasti ya semua nasabah menerima kabar bahwa nasabah tersebut diperbolehkan untuk membayar pokoknya saja ya, agar pinjolnya tidak rugi, agar investornya tidak cabut ya. Jadi intinya tenang saja ya. Kalau Anda ya bukan orang seperti saya ataupun prajurit-prajurit galbay yang lainnya ya, pasti ada keringanan, hanya masalah waktu saja ya. Dan sudah saya spoiler, sudah saya kasih tahu waktunya 3 bulan ya, Anda akan ditawari keringanan. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, Mas ini bilang ya, bingung mau gimana ya. Sekarang sudah bingung banget nih ya, mau bayarnya gimana gitu ya. Nah, kalau saya itu tidak bingung ya, karena seperti yang dijelaskan di awal tadi gitu ya, hutang pinjol tidak ada agunannya, tidak ada jaminannya. Oke. Mas ini mungkin sudah punya rumah sendiri, sudah punya mobil pribadi gitu ya. Itu semua tidak bisa disita ya. Jika disita itu melanggar hukum dan rata-rata tidak ada yang mau ya berurusan dengan hukum gitu ya. Jadi tidak usah bingung-bingung ya. Di sini kalimatnya, sekarang sudah bingung banget mau bayarnya gimana, sementara penjualan makin kesini makin sepi. Nggak usah bingung ya, karena hutang pinjol tidak ada agunannya atau tidak ada jaminannya. Oke ya, itu menurut saya itu oke ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, penjualan di toko makin sepi ya, penjualan di toko makin sepi. Kalau itu ya, kalau toko ini ya adalah pemasukan Anda satu-satunya, saya doakan Masnya cepat dapat usaha baru ya, yang per bulannya ratusan juta lagi, atau usaha itu menjadi ramai kembali gitu ya. Usaha yang ini tuh jadi ramai lagi gitu kan. Kalau misalkan ya toko Anda ditutup karena Anda galbay di Shopee ya, coba Anda telepon lalu tanyakan, gimana bisa saya mau bayar hutang tapi tokonya ditutup, saya mau bayar pakai apa? Ya, coba Anda telepon Shopee-nya ya.
Kalau misalkan ya skenarionya toko Anda ditutup karena Anda menunggak pembayaran di sini gitu ya. Coba Anda telepon, tanyakan, "Gimana bisa? Saya mau bayar hutang tapi toko saya ditutup. Saya mau bayarnya pakai apa, Mas?" Gitu ya. Kalau ya mereka seenaknya bilang, "Cari pinjaman lagi aja Pak ke bank, ke yang lainnya." Anda tempeleng ya, kalau bisa ya. Anda tempeleng online ya, tempeleng telepon Anda itu ya. Gitu ya, oke. Nah, jadi kalau sudah tidak masuk di akal seperti itu, ya Anda disuruh cari pinjaman lagi Pak, gitu ya. Kalau sudah tidak masuk di akal seperti itu, mending Anda galbaikan saja dulu sampai toko Anda dibuka kembali. Ya, kenapa seperti itu? Karena Anda buka toko di Shopee, Shopee meminjamkan uang kepada Anda, lalu toko Anda ditutup, gitu ya. Karena Anda tidak bisa bayar, gitu. Kenapa? Gitu. Kalau prasangka jeleknya, ya ini prasangka jeleknya, jawabannya adalah agar Anda tidak bisa bayar pinjaman. Ya, itu prasangka jeleknya, ya. Anda buka toko, ya Anda difasilitasi hutang gitu ya. Penjualan menurun, tidak bisa bayar, toko Anda ditutup. Gitu ya. Anda galbaikan, ya. Anda galbaikan dulu sampai toko Anda dibuka kembali, ya. Nah, prasangka jeleknya itu agar Anda tidak bisa bayar pinjaman. Itu prasangka jeleknya. Kenapa Anda disengajakan agar tidak bisa bayar pinjaman? Ya karena harta Anda, mobil Anda, rumah Anda jual. Ya gitu, ya kan ya. Makanya pinjol ini mengeruk semuanya dari Anda, gitu loh. Ya. Dikeruk semua apapun yang Anda punya gitu ya. Tapi kalau toko Anda tidak ditutup ya sudah alhamdulillah gitu ya. Anda masih bisa memikirkan strategi marketing untuk mengembangkan toko Anda gitu kan ya. Dan yang harus Anda lakukan adalah membackup data sales Anda ya, atau Anda bikin toko baru di situ atau di marketplace yang lainnya gitu ya. Anda harus punya backupan data sales Anda. Ya, contoh Anda giring pembeli Anda untuk follow Instagram toko Anda, follow toko Anda di marketplace yang lain dengan iming-iming gratis ongkir ya, buy one get one, diskon 50% gitu kan ya. Nah, ketika nanti beneran ditutup, ya Anda tidak ketar-ketir gitu kan, Anda masih bisa berjualan di marketplace yang lainnya gitu kan ya. Nah, tinggal Anda itu di marketplace yang baru itu ya jangan pinjam-pinjam dana lagi. Oke, karena itu akan menyusahkan Anda dan kita semua tahu bahwa marketplace yang sekarang itu punya fasilitas pinjaman modal atau pinjaman dana. Oke ya. Nah, jika Anda anggap hutang Anda sangat besar lalu takut hukum, nah gitu kan ya, hutangnya ratusan juta, Anda takut hukum gitu, Anda silahkan ke Google ya, mengetikkan apakah hutang bisa dipenjara, pasti isinya kurang lebih seperti ini ya, pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia gitu ya, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara berdasarkan alasan ketidakmampuan untuk membayar hutang gitu ya. Jadi kalau Anda tidak bisa bayar hutang, ya Anda itu tidak bisa dipenjara gitu ya. Oke ya. Nah, satu lagi buat Masnya nih ya. Jangan jual harta benda Anda gitu ya. Sudah saja ya. Hutang pinjol tidak ada jaminannya. Anda hadapi saja hutang itu tanpa menjual harta benda Anda gitu ya. Tidak ada yang bisa meruntuhkan kepercayaan diri Anda dan kehendak Anda. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.